Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing seputar boiler. Kita akan membahas mengenai sistem proteksi yang ada di boiler, yaitu yang kita kenal dengan nama MFT. MFT ini singkatan dari Master Fuel Trip, atau ada juga yang mengartikannya dengan Main Fuel Trip. Nah, kenapa MFT ini menjadi penting bagi seorang operator boiler? Karena MFT ini berkaitan dengan keselamatan pengoperasian boiler itu sendiri. Maka seorang operator boiler yang belum mengerti mengenai MFT ini tidak direkomendasikan untuk mengoperasikan boiler. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar MCB yang berada di kWh meter yang biasanya ada di jaringan listrik rumah kita. Kemudian ini ada gambar furnace dari boiler. Kalau kita analogikan MFT ini seperti MCB yang ada di jaringan listrik rumah kita. Ketika terjadi masalah di jaringan listrik rumah kita, maka MCB ini langsung trip. Misalnya terjadi short circuit ataupun hubung singkat yang dapat berpotensi terjadinya kebakaran, maka ketika hubung singkat ini terjadi, MCB akan langsung trip untuk mencegah kebakaran tadi muncul. Nah, begitu pula pada boiler, ketika terjadi abnormality tertentu yang bisa mengakibatkan kerusakan yang besar ataupun merembetnya kerusakan kepada peralatan lain, maka MFT ini akan segera aktif untuk melindungi boiler itu sendiri. Jadi kalau MCB berfungsi sebagai proteksi pada jaringan listrik, maka MFT ini berfungsi sebagai sistem proteksi untuk boiler. Nah, apa itu MFT? MFT merupakan penghentian pasokan bahan bakar ke furnace secara singkat dan total. Nah, fungsinya MFT ini untuk menghentikan laju pembakaran di dalam furnace. Jadi bukan menghentikan pembakaran itu sendiri, karena pembakaran tidak bisa dihentikan secara cepat. Ketika bahan bakar dihentikan, bisa jadi pembakaran ini masih terjadi di dalam furnace karena masih ada sisa bahan bakar di sana. Tetapi yang dihentikan, yang kita hentikan di sini adalah laju pembakarannya, sehingga pembakaran ini tidak akan meningkat ataupun membesar. Tujuannya kita hentikan bahan bakar ini untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan pada sistem boiler ketika terjadi abnormality tertentu. Jadi tidak semua abnormality ini akan mengaktifkan MFT, tetapi abnormality tertentu saja yang akan mengaktifkan MFT. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. MFT ini merupakan bagian dari sistem yang disebut dengan FSSS, yaitu Furnace Safeguard Supervisory System. Nah, cara kerja MFT yaitu yang pertama, ketika MFT ini aktif, dia akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak dengan menutup semua burner oil valve. Setelah itu akan membuka burner purging valve, yang mana fungsi purging di sini adalah untuk membersihkan sisa minyak, bahan bakar minyak yang masih tersisa di dalam pipa. Yang kedua, ketika MFT aktif, maka dia akan menghentikan pasokan batu bara dengan cara menghentikan seluruh cold feeder, kemudian menutup inlet dan juga menutup outlet dari cold feeder itu. Jadi cold feedernya di stop, kemudian saluran masuknya ditutup dan saluran keluarnya juga ditutup. Nah, kemudian kita berlanjut dengan kondisi yang mengaktifkan MFT. Kondisi yang dapat mengaktifkan MFT yang pertama yaitu all ID vent trip. Yang kedua yaitu all FD atau primary air vent trip. Yang ketiga yaitu furnace pressure high. Yang keempat furnace pressure low. Yang kelima steam drum water level high. Yang keenam steam drum water level low. Dan yang terakhir yaitu emergency stop button pressure. Nah, untuk boiler yang lebih kompleks ataupun yang lebih besar, bisa jadi kondisi yang mengaktifkan MFT ini lebih dari 7 poin ini. Tetapi pada umumnya 7 poin ini adalah kondisi minimal yang harus disetting
sebagai kondisi abnormal yang dapat mengaktifkan MFT. Kita bahas untuk kondisi yang pertama, yaitu all ID vent trip. Kenapa ketika all ID vent trip ini MFT harus aktif? Karena ketika semua ID vent trip bisa berefek tekanan furnace itu tidak dapat dikendalikan. Sebagaimana kita ketahui, fungsi dari ID vent itu salah satunya adalah untuk mengatur kondisi tekanan dalam furnace, khususnya negative pressure-nya atau vacuum pressure-nya. Nah, ketika all ID vent trip, semua ID vent trip, maka kita tidak dapat mengontrol kondisi tekanan yang ada di dalam furnace. Nah, kalau kita memiliki dua buah ID vent seperti di gambar, ID vent 1 dan juga ID vent 2, jika salah satu ID vent trip, maka MFT belum aktif karena masih ada satu buah ID vent yang beroperasi. Tapi ketika kedua ID vent ini trip, maka MFT ini langsung otomatis aktif. Kondisi yang berikutnya yaitu all FD atau all primary air vent trip. Ketika FD forced draft vent ataupun primary air vent trip, dia dapat berakibat ataupun berefek terhentinya suplai oksigen untuk proses pembakaran bahan bakar yang ada di dalam furnace. Karena fungsi primary air vent sendiri itu sebagai pemberi suplai oksigen untuk pembakaran yang ada di dalam furnace. Ketika primary air vent ini trip, maka bahan bakar harus segera di stop. MFT harus segera aktif. Karena kalau tidak diaktifkan MFT, maka bahan bakar ini akan terus menumpuk di dalam furnace tanpa terbakar. Nah, ini berpotensi untuk menimbulkan gas, dan ketika gas ini berkumpul, maka berpotensi menimbulkan ledakan. Sehingga ketika primary air vent trip, MFT harus segera aktif untuk memutus bahan bakar. Kondisi yang berikutnya yaitu furnace pressure high. Nah, efek dari furnace pressure high ini dapat mengakibatkan ledakan pada furnace yang bisa mengakibatkan deformasi ataupun kerusakan pada dinding furnace. Bahkan dapat menyebabkan juga deformasi pada rangka boiler itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada gambar kaleng. Ketika kaleng ini diberikan tekanan yang sangat tinggi, maka dinding dari kaleng ini akan menggembung. Kalaupun dia tidak meledak, dia akan menggembung. Nah, ini ibaratnya furnace tadi ketika dia mengalami tekanan yang sangat tinggi, tekanan positif yang sangat tinggi, maka bisa menyebabkan dinding furnace yang berupa pipa-pipa water wall itu menjadi bengkok. Nah, kalau sudah bengkok, deformasi, itu ada potensi di tiap sambungan pipa water wall itu mengalami kerusakan. Nah, ketika pipa water wall mengalami kerusakan, otomatis boiler harus shutdown dan membutuhkan waktu perbaikan yang sangat panjang. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu furnace pressure low. Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya, furnace pressure high. Nah, ketika furnace pressure low, kondisi furnace, tekanan furnace ini sangat vakum, sangat negatif. Ini juga dapat mengakibatkan deformasi pada dinding furnace dan juga bahkan rangka boiler. Kalau tadi kaleng yang tadi diberikan tekanan positif, dia akan menggembung keluar, maka ketika furnace dalam kondisi vakum, maka si kaleng ini dapat terjadi deformasi ke arah dalam. Jadi lengkungannya itu ke arah dalam. Nah, makanya ketika furnace pressure low, MFT harus segera dihentikan. Kondisi yang berikutnya yaitu steam drum water level high. Ini berpotensi partikel air bercampur dengan saturated steam yang dikirim ke turbin, sehingga bisa terjadi carry over uap basah masuk ke turbin. Nah, kalau carry over ini sudah masuk ke turbin, maka dapat menyebabkan sudu turbin itu menjadi rusak dan bisa jadi mengakibatkan getaran turbin meningkat. Kalau sudah getaran turbin meningkat, maka turbin otomatis biasanya trip di batas tertentu.
Apalagi kalau sudut-sudut turbin rusak, ini juga harus melakukan maintenance yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga ketika steam drum water level high sudah mencapai batas atasnya, maka dia harus segera MFT. Kondisi yang berikutnya yaitu steam drum water level low. Ketika ketinggian air di dalam steam drum ini sangat rendah, melebihi batas yang ditentukan, ini dapat mengakibatkan kekeringan pada steam drum dan dapat memicu adanya overheating, sehingga overheating ini bisa menyebabkan kerusakan parah pada steam drum. Jika semakin kering lagi, maka dapat menyebabkan kerusakan pada water wall, bahkan dapat merusak pipa-pipa superheater itu sendiri. Sehingga ketika steam drum water level ini low, MFT ini harus segera aktif. Nah, kondisi yang terakhir yaitu emergency stop button press. Ini biasanya kita sebut juga dengan manual MFT. Biasanya di meja operator boiler ataupun di panel operator boiler itu ada disediakan satu emergency button yang digunakan untuk mengaktifkan MFT secara manual. Ini biasanya digunakan ketika terjadi kondisi di luar kondisi abnormality di luar boiler. Misalnya terjadi kondisi darurat seperti adanya bencana alam ataupun adanya kebakaran di ruang kontrol atau di mana yang memaksa boiler ini harus berhenti, maka telah disediakan emergency stop button. Kalau emergency stop button ini ditekan, maka MFT akan aktif secara manual. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini yang pertama yaitu MFT merupakan sistem proteksi pada boiler yang akan memutus bahan bakar ketika terjadi abnormality pada boiler yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Kemudian yang kedua, setiap operator boiler harus memahami tentang MFT agar menjamin keselamatan operasional pada boiler. Sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin dikomentari, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.